Halo semuanya, kali ini saya akan mereview Electrolux Aqua Pro Storage Water Heater. Ada tulisan Uninterrupted Shower. Ini salesnya ngeklaim kalau water heater ini akan terus-terusan panas. Tapi yang namanya storage water heater, airnya harus ditampung dulu. Ya kita coba aja kalau tidak ditampung, bagaimana suhu air yang dikeluarkan oleh water heater ini. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian baca. Lalu di bagian yang putih ini juga kalian bisa lihat power dayanya 200, 300, atau 500 watt untuk kapasitas yang 15 liter dan tekanan air maksimalnya 0,8 megapascal. Tahun produksi dan dimensi pun ada di sini ya, kalian bisa pause dulu videonya. Oke, kalau gitu langsung saja kita unboxingnya. Nah, di dalam box ini ada apa aja sih? Pertama ada kartu garansi. Kartu garansi ini kalau kita daftar online, itu akan ada tambahan garansi 2 bulan. Nah, kalau di kartu garansinya sendiri, garansi water heater ini tuh 1 tahun. Lalu ada juga keterangan kalau garansi 5 tahun untuk elemen pemanas dan 10 tahun untuk kebocoran tangki. Lalu di sini ada buku manualnya yang bisa kalian baca dan banyak informasi penting juga yang ada di sana. Lalu bisa kita lihat di sini ada 2 buah baut dan juga pembatas input air 0,8 megapascal. Juga ada kotak putih sebagai penyangga water heater di tembok. Oke, ini water heaternya. Keluarinnya gimana? Lalu ada selang kecil untuk menguras water heater melalui pembatas tekanan air. Di sini kan ada pemilihan power ya. Di sini tuh setting 200. Ini setting 300. Kalau 500, 200 dan 300-nya aktif. Jadi ini gunain 500 power. 500 watt. Ini temperaturnya. Ini indikasi power sama lagi manasin heating. Ini tampilan dari belakang. Jadi nanti kalau ini dipasang bakal masuk kayaknya ke dalam sini. Jadi celok gitu. Yang coklat itu ada perekatnya ya. Jadi kalau saat digantung di tembok kan kena gravitasi ke bawah tuh. Sandarannya akan sangat menempel dengan kokoh ke water heater. Jadi water heaternya nggak akan goyang-goyang. Ini bagus sih. Nah, ini saluran in and out-nya. Juga sandaran untuk water heaternya sudah terpasang dan dibor ke tembok ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini gendut banget nih, jadi dekat ke kepala showernya. Cong. Nah, terus di sini pembatas dari biar tekanannya 0,8. Jadi kalau ini dibuka, ini murnya udah saya cabut dulu. Nih, kalau ini dibuka, jadi ini tuh gunanya untuk menguras air yang ada di sini di tangkinya. Jadi saat dikuras, air yang dari sumber itu harus dimatikan terlebih dahulu supaya air yang keluar dari pembatas ini hanya air yang dari tangki. Kalau nggak dimatiin dulu air yang dari sumbernya, nanti airnya terus-terusan keluar dari pembuangan. Ini tuh setiap 6 bulan harus dibuka untuk membersihkan kapur yang ada di sini. Ini akan panas, hati-hati kalau lagi dipanasin. Ini sekarang posisinya lagi mati. Nah, berwarna hijau seperti ini. Dan kalau dipencet 200, nah, dia akan mulai memanaskan dengan 200 watt. Memanaskan air dengan 200 watt. Kalau dipencet 300-nya juga ini memanaskan dengan 500 watt. Kalau yang 200-nya di off kan berarti ini memanaskan dengan 300 watt. Ini ada warnanya beda, merah, ini kuning, orange, merah.
Jadi kalau merah tuh yang 300, orange tuh yang 500, kuning tuh yang 200. Seperti itu. Ini kalau mati, nggak ada yang dipanasin, heatingnya nggak akan ada indikator lampu. Problemnya, ini nggak tahu problem atau emang didesain seperti itu. Jadi keluaran dari air panasnya tuh kecil. Nah, sehingga kalau dari showernya lemah. Berbeda jauh dengan air dingin yang sangat kencang. Lalu saat air panas dinyalakan kan akan ada air masuk dari sini. Nah, si pembatas ini itu akan bersuara lumayan kencang. Seperti itu. Jika kalian mendapatkan masalah yang sama seperti ini, tandanya kalian memasang pembatas tekanan airnya terlalu kencang. Jadi bisa diputar agak logor, jangan terlalu kencang. Yang penting tidak bocor dan tidak bunyi seperti tadi. Nah, nanti keluaran dari water heaternya akan keluar sesuai dengan spesifikasi water heater tersebut. Dan keluaran dari kerannya pun sudah bagus, sudah banyak. Tidak seperti kemarin. Ini juga sudah hangat, terus nih, beda air panas dengan air dingin tidak terlalu masih tetap bagus. Jadi kalau di shower pun cepat. Oh ya, ini sebenarnya nggak kedap kedip ya, cuma FPS gitu. Ini sebenarnya nggak kedap kedip. Dari full, coba dinyalakan dengan 500 watt. Ini akan panas dalam waktu berapa menit ya? Nanti akan dicek secara berkala dalam waktu 5 menit. Nah, ini setelah menunggu selama 1 jam lebih 15 menit ya. Heatingnya tuh sudah mati. Ini nyala ya, tuh. Dipencet ganti-ganti pun heatingnya tidak menyala karena di sini tuh sudah panas banget. Dalam waktu 1 jam lebih 15 menit. Nanti kita coba dalam waktu cuma 15 menit, walaupun masih heating, tapi sudah panas atau belum. Kalau ini udah pasti maksimal panasnya. Jadi setelah dicoba yang 1 jam 15 menit itu kan maksimal panasnya ya, dan dia tidak memanaskan lagi. Itu tuh airnya bisa saat dicoba ya, bisa dipakai mandi oleh 3-4 orang. Lalu saya coba jika dipanaskan hanya 15 menit. Nah, itu 1 orang bisa dipakai mandi air panasnya. Cukup lah. Ya kalau lama-lama untuk sendiri bisa habis ya, jadi hangat-hangat kecil lah, tapi nggak dingin. Jadi kalau 500 langsung dinyalakan dan dipakai mandi, ini tuh bakalan hangat-hangat kecil lah, nggak dingin tapi langsung hangat. Jadi mirip instan tapi nggak panas. Kayak rasanya tuh kayak air yang diangetin tapi udah kelamaan didiemin kayak gitu, tapi nggak dingin. Nih kalau ini dingin banget karena nggak ada termometer, jadi nggak bisa ngasih tahu suhu yang pas ke kalian ya. Sekian review dari saya cukup puas dengan water heater Electrolux ini. Maafkan suara air yang ngalir. Semoga kalian dapat terbantu oleh review saya kali ini, dan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan kalian dalam membeli water heater. Terima kasih, sampai jumpa.